Assalamualaikum. Punten sayang. Kumaha damang? Tapi jangan baper dulu. Sayang di sini berarti sahabatnya Gemilang. Yuk simak informasi berikut ini bersama saya, Gisnadia Samadita Asifa dari Gemilang Sindang Barang. Berdirinya Kampung Budaya Sindang Barang diyakini sudah ada sejak abad ke-12. Jika dilihat dari babat Pajajaran atau sejarah tertulis Pajajaran dan Tonton Bogor, Kampung Budaya Sindang Barang diyakini sebagai kerajaan kecil di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, dengan Kuta Barang sebagai ibu kotanya. Pada awal dibentuk, Sindang Barang mempunyai keraton dengan nama Pancaprasada, yang artinya 5 keraton. Salah satu dari keraton tersebut merupakan keraton utama, yakni Sri Bima Punta Narayana Suradipati. Keraton tersebut juga sekaligus merupakan tempat tinggal dari istri Prabu Siliwangi, yaitu Dewi Kentring Manik Mayang Sunda. Berlokasi di RT 02 RW 08, Desa Pasir Urih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terletak di kaki Gunung Salak dengan ketinggian 450 mdpl dan berjarak sekitar 5 km dari kota Bogor. Sindang Barang juga mempunyai 5.000 penduduk dan 500 rumah warga yang tercatat. Kampung Budaya Sindang Barang didirikan oleh Pak Ahmad Nikami Sumawijaya yang dikenal sebagai Pemaki dan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kebudayaan Sunda yang telah mati sejak kehancuran Kerajaan Pajajaran. Kampung Budaya Sindang Barang juga mempunyai kekuatan seperti letaknya strategis karena tidak jauh dari kota Bogor, lalu sebuah destinasi wisata edukatif karena kita dapat mempelajari juga melestarikan kebudayaan Sunda, mempunyai website tersendiri sehingga memudahkan pengunjung untuk mencari informasi, memiliki fasilitas yang memadai seperti penginapan dengan pemandangan yang asri dan bersih. Dan yang terakhir, Kampung Budaya Sindang Barang juga mempunyai upacara adat yang dapat dilihat langsung oleh publik. Namun, Kampung Budaya Sindang Barang juga mempunyai kelemahan, seperti harga tiket yang terbilang mahal, lalu akses jalannya yang terbilang sempit. Dengan kekuatan yang dimiliki, Kampung Budaya Sindang Barang dapat dikunjungi oleh banyak wisatawan dan dapat dijadikan sebagai kampung budaya yang historis, edukatif. Namun, di balik itu, Kampung Budaya Sindang Barang juga memiliki ancaman jika terdapat kampung budaya atau kampung adat lain yang memiliki fasilitas yang lebih menarik. Kampung Budaya Sindang Barang mempunyai daerah kompetitor yang juga berlokasi di Kabupaten Bogor, yakni Kampung Urug. Jika Kampung Budaya Sindang Barang memposisikan diri sebagai kampung budaya, Kampung Urug memposisikan diri sebagai kampung adat. Masyarakat Kampung Urug mempercayai bahwa mereka merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, sedangkan masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang merupakan masyarakat modern yang masih memegang adat istiadat kebudayaan Sunda. Sayangnya, Kampung Urug tidak mempunyai fasilitas untuk penginapan dan fasilitas khusus untuk wisata seperti Kampung Budaya Sindang Barang. Selain daerah kompetitor, Kampung Budaya Sindang Barang juga mempunyai daerah kompetitor yang berlokasi di Jawa Barat, baik itu wisata alam, wisata sejarah, maupun wisata hiburan. Sindang Barang memposisikan diri mereka sebagai cagar atau kampung budaya yang menawarkan keindahan alam yang asri di kaki Gunung Salak. Selain itu, Sindang Barang merupakan tempat yang cocok untuk mempelajari kebudayaan Sunda. Berdasarkan naskah Pantun Bogor dan Babat Pajajaran, Sindang Barang merupakan kampung tertua di Kabupaten Bogor. Terdapat 8 macam kebudayaan yang direvitalisasi dan dilestarikan. Salah satunya upacara adat Sarang Tahun. Nah, gimana sayang? Yuk bersama kita wujudkan Kampung Budaya Sindang Barang menjadi kampung wisata budaya. Karena sebagai cagar budaya Sunda, Kampung Budaya Sindang Barang juga mempunyai potensi yang mendukung pariwisata seperti outbound, penginapan, dan kelas kesenian yang dapat mempelajari kebudayaan Sunda. Kampung Budaya Sindang Barang juga memiliki upacara adat yang dapat disaksikan secara umum loh, yakni upacara adat Sarang Tahun Guru Bumi. Selain idea kami adalah Gemilang Sindang Barang. Gemilang ialah gabungan elemen makna istimewa, langkahnya antik, dan gembira. Gabungan elemen berarti gabungan setiap elemen yang ada di upacara adat Sarang Tahun, yaitu unting angin, padi, kerbau, juga angklung bubrag. Sarang Tahun sendiri mempunyai kerangka acara yang dilaksanakan selama 7 hari. Pada hari pertama, masyarakat Sindang Barang akan melaksanakan ziarah ke makam para leluhur di kaki Gunung Salak. Pada hari kedua, akan dilaksanakan Netutkeun. Netutkeun ini akan melibatkan kokolot dan kepala adat dari seluruh kampung untuk berdoa bersama dan minta izin kepada leluhur agar upacara Sarang Tahun terlaksana dengan baik. Pada hari ketiga, dilaksanakan marak laut atau menangkap ikan yang mempunyai filosofi kedekatan antara raja, bangsawan, dan rakyatnya. Pada hari keempat, dilaksanakan lomba layangan yang diiringi oleh gendang kencang. Lalu, hari kelima, masyarakat Sindang Barang akan melaksanakan kegiatan yang bernama upacara nangkap. Hari keenam, upacara yang dilaksanakan adalah sedekah kue. Pada hari ketujuh adalah hari puncaknya. Masyarakat akan berkumpul bersama kokolot untuk berdoa bersama karena hasil panen yang akan dibawa ke puncak Gunung Salak akan dibagikan kembali pada warganya. Sarang Tahun Guru Bumi juga sekaligus menjadi unique selling point dari Kampung Budaya Sindang Barang. Hal tersebut karena selain diturunkan dari Kerajaan Pajajaran, Sarang Tahun Guru Bumi juga mempunyai nilai jual. Selanjutnya, makna istimewa.
Disebut istimewa adalah karena setiap rangkaian acara dari Serentahun Guru Bumi mempunyai filosofinya tersendiri. Lalu ada langkahnya antik. Langkahnya antik karena acara Serentahun Guru Bumi dilaksanakan secara kuno dan diturunkan dari leluhur. Lalu dilaksanakan dengan cara yang gembira karena masyarakat Sinambarang merasa bahagia atas panen yang berhasil. Konsep aktivasi merek dari Gemilang Sinambarang adalah sebagai pelestari budaya Sunda. Dikarenakan Sinambarang sendiri sudah merupakan cagar budaya Sunda yang mana bertujuan untuk menghidupkan kembali kebudayaan Sunda yang telah mati, terutama kebudayaan Sunda yang ada di Kerajaan Pajajaran. Selain itu, pengunjung juga dapat mempelajari juga melestarikan dan ikut serta dalam kegiatan upacara adat Serentahun. Target audiens dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, geografis, di mana masyarakat yang tinggal di sekitar Bogor atau wilayah Jabodetabek dan wilayah Jawa Barat. Yang kedua, ada demografis. Demografis juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengunjung datang secara berkelompok. 2, berstatus sebagai pelajar, masyarakat, dan pekerja. Yang ketiga, dengan rentang usia generasi milenial dan generasi Z. Yang keempat, dengan segala gender, baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, psikografis, yaitu masyarakat yang penat dengan segala urusan dunianya, lalu masyarakat yang ingin wisata edukasi dan wisata alam. Dan yang terakhir adalah behavioral. Behavioral kami adalah masyarakat yang ingin mengetahui tentang kebudayaan Sunda yang sudah ada sejak Kerajaan Pajajaran dan masyarakat yang ingin tahu tentang upacara Serentahun. Logo dalam Gemilang Sinambarang divisualisasikan dengan kerbau dan lumbung padi. Warna yang kami gunakan adalah biru dan jingga. Lumbung padi di belakang kerbau merupakan bangunan yang sering digunakan oleh masyarakat Sinambarang. Sedangkan kerbau merupakan hewan yang dipercayai oleh masyarakat Sinambarang sebagai simbol dari langit tertinggi dan sering digunakan di upacara adat masyarakat Sinambarang. Ekor kerbau yang menjulang ke bawah menandakan kelas yang selalu rendah hati, sedangkan tanduk kerbau yang menjulang ke atas menandakan kita yang selalu optimis. Sedangkan kepala kerbau yang menengok ke kanan adalah kita yang selalu menilai masalah dengan hal-hal yang baik dan tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Kami memilih warna biru adalah sebagai representatif dari masyarakat Sinambarang atau masyarakat Sunda, sedangkan warna jingga merupakan lambang dari kehangatan. Oleh karena itu, warna biru dan jingga diartikan sebagai masyarakat Sinambarang yang hangat dan pengunjung akan merasa nyaman jika datang ke sana. Gemilang Sinambarang memilih kerbau sebagai maskotnya yang bernama Gemi. Gemi sendiri diambil dari kata gemilang. Kenapa kerbau? Karena pada rangkaian acara Serentahun, masyarakat Sinambarang mempercayai kerbau sebagai hewan yang melambangkan langit tertinggi. Wajah Gemi menggambarkan wajah yang senang karena masyarakat Sinambarang bahagia pada saat acara Serentahun. Lalu, tangan Gemi seperti mengajak orang untuk datang ke Sinambarang. Gemi juga memakai baju batik khas Sinambarang. Kami juga mempunyai beberapa strategi pemasaran untuk mempromosikan Gemilang Sinambarang. Yang pertama, ada personal selling. Personal selling yang kami gunakan dengan cara membagikan souvenir-souvenir pada audiens sebagai kenang-kenangan. Lalu yang kedua ada direct marketing. Direct marketing yang kami gunakan dengan cara membagikan link sosial media Gemilang Sinambarang sehingga audiens mampu mendapatkan informasi dari konten yang kami kemas secara menarik. Lalu yang ketiga ada sales promotion. Sales promotion yang kami gunakan adalah membagikan hadiah di sosial media kami. Audiens harus ikut dalam kuis interaktif kami sehingga akan mendapatkan hadiah. Lalu yang terakhir ada sosial media marketing. Sosial media marketing yang kami gunakan adalah Instagram, Official Live, dan YouTube. Kami akan menyebarkan konten secara interaktif dan menarik. Kami memiliki 2 poin penting dalam brand touchpoint kami. Yang pertama adalah Serentahun yang dijadikan sebagai USP, dan yang kedua adalah fasilitas penginapan. Tujuan objektif kami adalah membangun awareness dan knowledge, karena kami ingin memberikan wawasan tentang upacara adat Serentahun yang dilaksanakan di Kampung Budaya Sinambarang, word of mouth, melalui audiens maupun sosial media kami, sehingga audiens mampu lebih peka terhadap informasi yang kami berikan. Agar promosi kami lebih menarik, kami juga menggunakan beberapa strategi kreatif. Di antaranya ada video anthem, menggunakan konsep mengambil momen-momen bahagia yang diambil pada saat di kelas, pengambilan anthem, dan sedikit cuplikan saat kami melakukan riset ke Sinambarang. Lalu ada village overview. Village overview ini berkonsep dengan mengenalkan kampung budaya Sinambarang, memperlihatkan 28 rumah adat, serta elemen-elemennya, dan kebudayaan yang ada di sekitar Sinambarang, dilengkapi dengan subtitle dan voice over agar audiens lebih dapat memahaminya. Yang terakhir adalah konsep dari brand activation kami. Kami menggunakan digital activation dengan teknologi augmented reality. Konsep ini akan kami gunakan sebagai pengganti atau pelengkap upacara adat Serentahun Guru Bumi yang diadakan setahun sekali. Akan kami kemas secara animasi agar audiens lebih mudah memahami dan menikmati video kami. Nah, gimana sayang? Yuk bersama kita wujudkan Sinambarang menjadi emasnya Tanah Gemilang. Gemilang Sinambarang, senang heula ya sayang.